Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Apakah kalian masih bersemangat? Masih pagi, jadi tentunya kalian harus sudah bersemangat ya. Apakah ada yang belum sarapan? Bagus sekali. Kalian harus sarapan pagi-pagi agar semangat belajar di sekolah. Nah, pada pagi hari ini, adakah teman kalian yang tidak berangkat? Berangkat semua, alhamdulillah kalau begitu ya. Sebelumnya kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia. Nah, sebelum masuk ke materi, lebih baik kita menyanyi terlebih dahulu agar kalian menjadi lebih bersemangat. Nah, pada pagi hari ini kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Ayo semuanya silakan berdiri dan mengikuti lagu yang ibu tayangkan. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak serentak, menekan, menerjang kerkam. Gentar, tak gentar, menyerang, majulah menang. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, sebelumnya tadi kita belum berdoa ya, jadi lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Siapa yang ingin memimpin untuk berdoa? Baik, silakan dipimpin oleh berdoa. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan langsung saja masuk ke materi. Nah, sebelumnya kita akan mempelajari tentang materi menceritakan kembali isi cerita. Siapa yang suka bercerita di sini? Nah, pasti kalian sering ya bercerita kepada teman kalian, atau ketika kalian misalnya sedang mendengar cerita dari teman, atau ketika kalian sudah menonton film di TV. Nah, kalian menceritakan kepada teman-teman kalian betapa bagusnya apa yang sudah kalian dengar, dan setelah kalian tonton itu tadi bagaimana ceritanya, kenapa kalian suka dengan cerita tersebut. Kalian ceritakan pada teman kalian sehingga teman kalian nantinya bisa tahu kenapa kamu menyukai cerita tersebut. Nah, jadi kalian tentunya sudah sering ya menceritakan apa yang kalian lihat dan kalian dengar. Nah, jadi tentunya ibu rasa kalian akan lebih mudah untuk mempelajari materi pada pagi hari ini. Namun tentunya ketika kalian mempelajari materi ini, kalian akan mengetahui bagaimana menceritakan kembali suatu cerita itu dengan baik dan benar. Jadi walaupun kalian sudah sering melakukannya, itu belum tentu sudah benar. Nah, kalau misalnya belum benar, jadi nantinya setelah mempelajari materi ini kalian bisa bercerita dengan benar ya. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat kita pernah belajar tentang apa? Betul sekali. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang teks narasi. Jadi kalian sudah mengetahui apa itu teks narasi, struktur teks narasi, kemudian kalian mengetahui unsur-unsur apa saja yang harus ada dalam teks narasi. Nah, selanjutnya yang merupakan hubungan dari teks narasi ini, contohnya kan ada cerita berupa dongeng, fabel, dan lain-lain. Nah, kita akan mempelajari tentang fabel pada materi menceritakan kembali isi cerita pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah agar kalian dapat menceritakan kembali isi cerita dari fabel Si Kancil Mencuri Timun dengan tepat. Kemudian kalian juga dapat mengetahui amanat apa yang ada dalam video yang akan ibu tampilkan nantinya. Nah,
bagaimana cara menceritakan kembali isi cerita? Nah, caranya yang pertama adalah dengarkan cerita dengan seksama. Setelah mendengar cerita, kamu dapat mencatat bagian yang penting atau menggambarkan bagian-bagian cerita yang sudah kalian dengar. Jadi ketika nanti ibu bercerita, kalian harus mendengarkan dengan seksama. Nah, yang kedua ada identifikasi bagian cerita. Yang pertama, kalian harus mengidentifikasi siapa tokoh dalam cerita tersebut. Nah, maksudnya apa? Tokoh itu adalah pemeran dalam cerita. Misalnya cerita Kancil mencuri timun. Nah, tokohnya ada si Kancil, ada Pak Tani. Nah, itu merupakan tokoh cerita, yaitu orang yang berperan dalam cerita tersebut. Kemudian, apa latar cerita tersebut? Nah, misalnya dalam cerita Kancil mencuri timun, latarnya ada di kebun. Nah, jadi latar itu adalah tempat terjadinya cerita. Kalau misalnya seperti tadi itu kan di kebun, atau misalnya ada cerita yang lain, misalnya latarnya di sekolah dan lain-lain. Nah, tapi latar itu juga bukan hanya tentang tempat, tapi latar juga bisa berupa waktu ataupun suasana. Jadi ada dibeda-bedakan. Misalnya ada juga latar waktu, misalnya di pagi hari, di sore hari, di malam hari. Kemudian untuk latar suasana, misalnya suasananya ceria, senang, sedih, menyeramkan, dan lain-lain. Kemudian yaitu apa yang harus diidentifikasi, ada apa yang terjadi di dalam cerita tersebut. Nah, jadi setelah kalian mendengarkan cerita, kalian akan mengetahui sebenarnya di cerita itu apa sih yang sedang terjadi. Nah, dengan kalian mengetahui hal itu tadi, seperti tokoh, latar, dan cerita dari yang sudah kalian dengar, kalian akan dapat menceritakan kembali isi cerita tersebut. Nah, kemudian untuk dapat menceritakan kembali cerita, kalian harus bercerita menggunakan alur cerita. Jadi alur itu urutan-urutan kejadiannya. Jadi urutan kejadian atau alur cerita itu berupa ada yang di awal, tengah, dan akhir. Umumnya itu alurnya ada awal, tengah, akhir ya. Jadi kayak mulai dari awal, kemudian pertengahan cerita, kemudian akhir cerita. Namun ada juga cerita yang menggunakan alur campuran. Misalnya ada alur di akhir yang kemudian baru ke awal, seperti itu, dan lain-lain. Ibu akan menceritakan sebuah cerita, yaitu cerita si Kancil dan Pak Tani. Nah, cerita si Kancil dan Pak Tani ini kurang lebih sama dengan cerita si Kancil mencuri timun. Nah, untuk menceritakan ini nanti ibu akan menggunakan media berupa cerita bergambar seperti ini. Nah, jadi nanti ibu minta kalian maju ke depan untuk menceritakan kembali apa yang sudah kalian dengar dari apa yang ibu ceritakan. Untuk isinya sendiri seperti ini. Nah, kalau kalian membaca cerita seperti ini, pasti kalian akan lebih senang karena di dalamnya juga terdapat gambar-gambar yang menarik dan lebih mudah dipahami. Baik, ibu akan mulai bercerita. Si Kancil dan Pak Tani. Di sebuah desa, hiduplah seorang petani yang mengandalkan hasil ladangnya untuk hidup. Nah, di daerah itu hidup seekor kancil yang terkenal dengan kecerdikannya. Namun sayangnya kancil itu sangat rakus. Suatu hari, kancil yang lapar dan haus melihat ladang timun Pak Tani. Hasil ladang Pak Tani sangat tampak menggoda, sehingga kancil ini yang lapar sangat tergoda untuk makan mentimun itu. Nah, kancil yang cerdik itu tadi berhasil mengendap-endap dan mulai memakan timun Pak Tani. Ia merusak hampir seluruh ladang Pak Tani. Pak Tani sangat sedih melihat ladangnya hancur. Kini ia tidak bisa menjual hasil ladang dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Namun, Pak Tani tidak menyerah. Ia kemudian menanam lagi timun di kebun. Nah,
Tapi kali ini Pak Tani memasang perangkap untuk menangkap si kancil yang nakal. Suatu hari, kancil kembali mencuri timun, tetapi kali ini ia terjebak di dalam perangkap Pak Tani. Keesokan paginya, Pak Tani yang ke ladang menemukan kancil yang terjebak di perangkap. Akhirnya ia menangkap si kancil yang rakus tersebut. Nah, kemudian si kancil akhirnya dikurung oleh Pak Tani. Kali ini ia menyesali perbuatannya yang rakus dan suka mencuri. Tamat. Nah, jadi kalian apakah mengetahui siapa saja tokoh, kemudian latar, dan bagaimana isi cerita dari cerita si kancil dan Pak Tani yang sudah Ibu ceritakan? Apakah kalian tahu? Bisa kalian sebutkan tokohnya. Ayo yang tahu bisa angkat tangan. Betul sekali, tokohnya ada si kancil dan Pak Tani. Kemudian latarnya ada di mana? Di ladang mentimun. Kemudian bagaimana isi ceritanya? Jadi si kancil itu sifatnya rakus. Kemudian dia melihat kebun timun ketika dia sedang lapar-laparnya, jadi dia langsung mengendap-endap ke kebun tersebut dan memakan semua timun Pak Tani. Pak Tani yang sedih kemudian menanam kembali timun, namun kali ini dengan memasang jebakan sehingga kancil terperangkap dan kemudian kancil menyesal. Nah, kemudian jadi setelah mengetahui suatu cerita, misalnya dalam cerita si kancil dan Pak Tani ini, yaitu cerita fabel ya, karena tentang hewan. Nah, kalian juga harus mengetahui pesan moral dan amanat dari cerita tersebut. Nah, pesan moral apa yang bisa kalian dapatkan dari cerita si kancil dan Pak Tani? Apakah ada yang bisa menjawab? Betul sekali. Jadi, pesan moralnya adalah kita tidak boleh rakus. Kemudian kita tidak boleh mencuri apa yang bukan milik kita. Kemudian kalau kita mencuri, apa yang akan terjadi? Kita akan ditangkap. Seperti kancil ini ditangkap oleh Pak Tani, dimasukkan ke dalam kurungan. Kalau misalnya manusia mencuri, akan ditangkap polisi. Seperti itu. Betul sekali. Baik, setelah kalian mendengar cerita si kancil dan Pak Tani yang Ibu ceritakan, Ibu akan menampilkan sebuah video cerita tentang si kancil, lagi-lagi tentang fabel. Namun ceritanya kali ini berbeda, bukan si kancil dan Pak Tani, tapi dengan tokoh lain. Jadi kalian bisa simak videonya, kemudian nanti Ibu minta kalian untuk maju ke depan untuk mencontoh bagaimana Ibu bercerita. Kemudian kalian jelaskan siapa tokohnya, di mana latarnya, dan lain-lain. Baiklah, Ibu akan menampilkan, kalian bisa simak layar berikut ini. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menceritakan kembali isi dongeng. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, dengarkan atau baca dongeng dengan seksama. Yang kedua, jika dengan membaca, baca secara runtut dan berulang-ulang. Ketiga, pahami isi dongeng dan ceritakan kembali menggunakan bahasamu sendiri. Nah, jadi untuk menceritakan dongeng, kalian bisa mendengarkan, membaca, atau melihat dongeng yang ditampilkan. Nah, kemudian kalau misal dibaca, kalian baca secara runtut dan berulang-ulang. Kalau misalnya kalian lihat, kalian harus benar-benar mantengin apa yang kalian lihat, sehingga biar kalian itu tidak kelewatan tentang isi cerita dan lain-lain. Kemudian kalian harus memahami isi dari cerita yang kalian baca atau lihat tersebut. Nah, untuk selanjutnya kalian akan menceritakan kembali. Nah, untuk menceritakan kembali ini kalian dapat menggunakan bahasamu sendiri, namun tentunya harus menggunakan kaidah-kaidah yang sesuai yang telah Ibu jelaskan sebelumnya. Baik, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bisa diperhatikan dengan baik-baik, karena nanti Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk maju ke depan. Nah, setelah tahu langkah-langkahnya, sekarang coba perhatikan dongeng berikut ya.
ada seekor kancil yang kelaparan. Dia ingin melahap ketimun kesukaannya. Tapi ketimunnya ada di seberang sungai. Kancil berpikir dan menemukan ide yang bagus. Si kancil berteriak, "Buaya, buaya, ayo keluar!" Para buaya terganggu oleh si kancil. "Kalian mau daging segar?" tanya si kancil. Para buaya senang akan mendapat makan siang. Si kancil meminta para buaya untuk berbaris. Lalu lompat ke punggung buaya hingga seberang sungai. Si kancil berterima kasih dan minta maaf sudah mengerjai buaya. Para buaya pun kesal. Akhirnya si kancil bisa makan ketimun kesukaannya. Nah, itu tadi video yang Ibu tampilkan. Nah, sekarang kalian harus menceritakan kembali apa isi cerita dari video yang telah kalian tonton. Silakan maju ke depan. Baik, terima kasih. Jadi betul sekali dalam video tersebut kalian dapat melihat kalau tokohnya ada si kancil dan buaya. Kemudian latarnya itu ada di hutan dan juga di tepi sungai. Untuk buayanya sendiri sudah pasti di sungai ya. Kemudian isi ceritanya adalah si kancil ini ingin ke kebun mentimun yang ada di seberang sungai. Kemudian dia meminta bantuan dari buaya untuk dapat menyeberang dengan kecerdikannya, sehingga buaya ini tertipu dan dapat membantu si kancil. Si kancil pun senang bisa makan mentimun kesukaannya. Betul sekali. Nah, karena kalian sudah paham, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian penugasan berupa LKPD. LKPD ini dapat dikerjakan secara berkelompok. Silakan membentuk 3-4 kelompok. Nah, untuk pengerjaan LKPD ini sendiri adalah 5 menit. Apakah cukup? Cukup, baik. Jadi cara pengerjaannya adalah ini terdapat kolom gambar dan di bawahnya terdapat cerita. Nah, jadi kolom-kolom ini masih kosong. Kemudian di halaman selanjutnya ini ada gambar-gambar dari cerita tersebut. Nah, jadi tugas kalian adalah kalian memotong gambar-gambar ini, kemudian kalian tempelkan pada kolom dengan cerita yang sesuai. Apakah dapat dipahami? Baik, kalau kalian sudah paham dapat dikerjakan. Waktunya 5 menit ya. Nah, apabila kalian sudah selesai, kalian akan maju ke depan untuk menjelaskan LKPD yang sudah kalian kerjakan. Kalian ceritakan bagaimana isinya dan bagaimana alasan kalian memilih gambar tersebut dengan cerita yang ada. Bagaimana kalian memasangkannya, kok bisa gambar ini ceritanya ini. Nah, seperti itu. Apakah dapat dipahami? Baik, silakan maju ke depan. Bagus sekali. Kita berikan apresiasi kepada teman kalian yang sudah berani maju ke depan. Nah, baik anak-anak, jadi pada pagi hari ini kita sudah belajar mengenai menceritakan kembali isi suatu cerita. Nah, sebelumnya juga kalian sudah mengetahui tentang teks narasi. Nah, apakah kalian sudah paham bagaimana menceritakan kembali isi cerita? Bagus sekali kalau kalian sudah paham. Nah, apakah kalian senang dengan pembelajaran pagi hari ini? Bagus. Apakah kalian senang diajar oleh Ibu? Terima kasih ya. Baik, sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kalian berdoa dengan dipimpin salah satu dari kalian. Silakan. Baik, terima kasih. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan soal evaluasi yang sudah Ibu berikan. Besok akan dikumpulkan dan Ibu akan memberikan nilai. Jadi dikerjakan dengan baik dan benar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.